Ya, hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah informasi mengenai pendidikan dan sosial budaya pada 1 tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan kami sampaikan di sini akan sampaikan dalam 1 tahun Prabowo Gibran berikut ini. Menyoroti 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi, sejumlah program strategi diluncurkan menyentuh langsung kesejahteraan buruh, UMKM, hingga reformasi pajak dan kebijakan fiskal. Tuntas sudah 1 tahun berjalan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di tengah situasi global yang tidak menentu, fokus tertuju pada capaian dan arah baru ekonomi nasional. Kita akan menelaah sejauh mana transformasi ekonomi yang dicanangkan mampu membawa kemajuan bagi Indonesia. Sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Salah satu kebijakan awal pemerintahannya adalah menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Presiden menegaskan aturan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil di bidang pangan yang penting bagi negara. Dengan penghapusan utang, petani dan pelaku UMKM diharapkan dapat kembali mendapatkan akses permodalan baru, memperluas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Program ini memang kira-kira bisa katakan cukup bagus ya respon dari para petani, para UMKM begitu, karena memang ini kan berkaitan dengan katakanlah kemampuan mereka pada masa itu gitu ya. Yang kemudian tidak bisa melunasi ya cicilan baik pokok maupun cicilan mereka kepada perbankan, dan kalau itu ada penghapusan, dan ini memang bukan yang sekarang ya tapi yang masa-masa dulu gitu, sehingga itu sebetulnya juga membantu mereka, karena kalau itu diputihkan kemudian mereka ke depannya itu bisa kemudian mengakses kredit lagi begitu ya. Dan kita harapkan ketika kemudian mereka sudah bisa mengakses kredit lagi, tidak lagi terjadi katakanlah gagal bayar ya, ataupun juga berbagai macam resiko-resiko yang bisa menimpa ke depannya terkait aspek keuangan begitu. Jadi secara umum program ini sangat membantu UMKM dan petani sih, saya rasa begitu. Keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat juga ditunjukkan melalui kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Wakil Direktur Indef, Eko Listianto mengatakan, kebijakan kenaikan upah buruh harus selaras dengan peningkatan produktivitas para pekerja. Kata kuncinya sebetulnya ketika kemudian kebijakan untuk kenaikan upah buruh itu dilakukan, maka harus dipastikan juga produktivitas dari tenaga kerjanya, dari para buruhnya itu juga meningkat, sehingga nanti sama-sama seneng begitu ya, baik antara buruhnya dapat kenaikan income juga seneng, tapi juga pengusahanya mendapatkan manfaat dari kenaikan produktivitas. Nah, sehingga kemudian sangat penting ke depan pemerintah juga lebih fokus untuk melihat produktivitas tenaga kerja ya, terutama di aspek perburuhan ini. Kepala negara juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh tanah air. Kenaikan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan guru honorer non-ASN diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam momen puncak Hari Guru Nasional di Velodrome Jakarta 28 November 2024. Sejauh ini dalam 1 tahun Pak Prabowo Gibran ini, ya aspek kesejahteraan guru menurut saya sih sudah relatif meningkat begitu ya. Ada tren peningkatan tapi memang belum seperti yang ekspektasi semua guru ya. Kita bicaranya semua guru gitu. Jadi tidak hanya yang baru-baru atau yang P3K dan seterusnya, tapi yang memang yang dari awal ya saya rasa gitu. Dan sebetulnya menurut saya kok itu memungkinkan ke depan gitu. Karena kita tidak hanya memperbaiki gizi dan kualitas siswa, tapi juga guru ini menjadi salah satu faktor kunci untuk menciptakan SDM unggul ke depan begitu, Mbak. Salah satu janji yang dinantikan masyarakat adalah penciptaan 19 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, peningkatan lapangan kerja pada 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto naik hingga 3 kali lipat, yaitu 665.000. Kendati demikian, Wakil Direktur Indef Eko Listianto mengatakan, mayoritas masyarakat masih bersandar pada sektor informal. Ia mendorong pemerintah melalui kebijakan yang memastikan sektor formal berkembang. Salah satu titik krusial yang harus diupayakan ya dengan kebijakan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak ya. Tentu saja penciptaan lapangan kerja yang layak. Dengan itu kita bisa memastikan bahwa sektor formalnya berkembang, sektor informalnya semakin menyusut, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau ke depan kita hanya bisa melihat sektor informal terus-menerus, ya ujung-ujungnya ya kita ini ya akan melihat ya kesejahteraan yang menurun gitu, karena di sektor informal itu sulit ya untuk bisa katakanlah berharap kesejahteraan yang sustain begitu. Deflasi akibat penurunan daya beli masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang muncul sejak masa transisi, terutama pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Pemerintah pun merespons melalui beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Nah, kita berharap ada bagian dari pemerintah ya, yang itu bisa untuk memberikan stimulus-stimulus agar harga-harga barang itu tidak terlalu tinggi. Nah, harganya. Nah, ini yang kita lihat ada ke arah sana gitu kan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, menurut saya naik turunnya inflasi, deflasi dan sebagainya itu akan sangat tergantung dari dua hal. Dari sisi masyarakatnya seperti apa dan sisi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Nah, dari sisi masyarakat tentu dari sisi demand-nya itu pemerintah sudah menggulirkan beberapa bantuan yang saya rasa bantuannya harus diperlebar lagi untuk masyarakat kelas menengah ya, bukan cuma ke bawah tapi menengah itu ya harus didapatkan bantuan sosial lah, stimulus ekonomi dan sebagainya. Tapi satu sisi juga dari sisi pemerintah itu juga menjaga stok barang agar harga-harga itu tidak melambung tinggi seperti yang terjadi sekarang, beras dan sebagainya yang itu harganya belum kembali ke normal. Nah, ini yang kita harapkan. Dari satu sisi ya penanganan pasti fluktuatif angkanya, penanganan yang prudent itu yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu program unggulan adalah Koperasi Desa Merah Putih dengan target pendirian 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Program ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri. Ya, karena ini program baru, Koperasi Merah Putih ini ya, saya rasa kalau kita bicara dampak ekonominya ya belum banyak gitu ya. Mungkin pada beberapa spot-spot tertentu yang memang sudah siap bisnisnya, itu bisa jalan. Tapi kita tahu bahwa 80.000 Kopdes Merah Putih ini ya, itu kan secara legal ada, tapi secara operasional saya rasa kok masih kita harus menunggu beberapa bulan ke depan sampai kemudian itu apa ya istilahnya ya berjalan. Dan kalau kita bicara sampai ke impact ekonomi, tentu kita harus mengukur apakah bisnis mereka cukup lihat ada beberapa stimulus yang menurut saya mampu untuk menggerakkan ataupun memperbaiki daya beli masyarakat, seperti misalkan ada bantuan subsidi upah secara langsung kepada ribuan penerima manfaat dari sektor pekerja, dan juga ada bantuan listrik ya untuk golongan tertentu ya, konsumen listrik PLN golongan tertentu, yang saya rasa itu bisa menjadi peringan beban masyarakat di awal tahun.
Nah, di Januari Februari didapatkan ada subsidi listrik dan itu positif ya dampaknya karena mengurangi beban masyarakat. Di satu sisi sebenarnya juga ada beberapa proyek stimulus yang seharusnya itu bisa dipertimbangkan kembali. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, reformasi pajak dan fiskal sangat berkaitan erat dengan upaya peningkatan efisiensi anggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan fiskal yang berkelanjutan sambil membiayai program-program prioritas. Jelang 1 tahun pemerintahannya, Prabowo merombak posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa. Harapan bergulir pada sosok Menteri Keuangan yang baru. Ya, terkait dengan reformasi pajak dan fiskal, tentu kita berharap banyak pada Menteri Keuangan yang baru. Kalau kita lihat 1 tahun kepemimpinannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian di satu sisi Menq-nya Bu Ani, kita melihat bahwa banyak sekali PR-PR dan juga banyak sekali kinerja-kinerja yang menurut saya pribadi dan juga Celios itu masih belum memuaskan, seperti penerimaan negara yang menurun dan juga pelaksanaan ataupun implementasi dari Cortex yang memang belum optimal. Nah, tapi satu sisi memang ada juga terkait dengan ya ketika rencana untuk menaikkan tarif PPN itu dibatalkan, dan itu kita bersyukur meskipun ya telat di titik-titik terakhir, tapi kita bersyukur bahwa rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh pemerintah. Dan kita juga berharap untuk yang tahun-tahun ke depan dari Pak Purbaya ini yang rencananya mau menurunkan tarif PPN itu bisa dilakukan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan memperluas program hilirisasi yang telah dicanangkan sebelumnya, khususnya dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Targetnya, hilirisasi ini akan menciptakan kedaulatan energi, pertumbuhan ekonomi, dan transisi energi. Dalam 1 tahun terakhir pemerintahannya Prabowo Gibran, ada banyak sekali kalau kita lihat dokumen itu yang menerangkan bahwa kita mau hilirisasi energi yang baru terbarukan, energi bersih dan sebagainya. Namun satu sisi juga kita masih melihat ada juga program-program pemerintah yang dia masih melanggengkan untuk energi fosil. Indonesia energi fosil itu masih dilanggengkan. Makanya yang kita harapkan adalah konsistensi. Bagaimana konsistensi pemerintah untuk bisa terus menerapkan hilirisasi energi yang baru terbarukan, alih-alih meneruskan untuk yang hilirisasi energi fosil. Karena kita rasa bahwa energi fosil itu harus mulai ditinggalkan karena dia buruk terhadap lingkungan dan tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustain. Melihat capaian 1 tahun di bidang ekonomi, fondasi telah diletakkan. Kini fokus tertuju pada penjaga momentum pertumbuhan dan memastikan manfaatnya merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Sektor pendidikan menjadi sorotan penting untuk membangun generasi emas 2045. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan. Di tengah harapan menuju Indonesia Emas 2045, sektor pendidikan menjadi sorotan utama. Janji menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan juga merata kini diuji hasilnya. Di berbagai pelosok Indonesia, sekolah-sekolah sederhana mulai ramai kembali. Inilah Sekolah Rakyat, salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengusung konsep pendidikan berbasis komunitas, Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau anak-anak di wilayah yang selama ini sulit mendapat akses pendidikan layak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam rangka menuntaskan masalah kemiskinan dan juga tentu penanggulangan kemiskinan ekstrim yang targetnya sudah jelas di tahun 2026 diharapkan 0% untuk kemiskinan ekstrim, dan untuk kemiskinan itu paling tidak di bawah 5 pada tahun 2029.
Nah, di dalam impres itu termasuk di dalamnya adalah tentang penyelenggaraan sekolah rakyat, di mana sekolah rakyat ini menjadi bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sementara itu di tingkat kota, pemerintah mulai membangun Sekolah Garuda, pusat pendidikan unggulan yang menggabungkan pembelajaran akademik, karakter, dan digitalisasi. Sekolah Garuda ada untuk mencetak generasi pemimpin dan inovator yang berdaya saing global melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas. Kemudian program Sekolah Garuda, kemarin diluncurkan 16 Sekolah Garuda terdiri dari 4 Garuda baru dan 12 transformasi Garuda. Ini komitmen Presiden untuk mempersiapkan anak-anak kita, putra-putri bangsa ini yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang melebihi teman-teman sebayanya. Jadi mereka dipersiapkan, anak-anak terpilih ini dipersiapkan dalam rangka melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, 100 perguruan tinggi terbaik di dunia. Hingga kini tercatat 12 sekolah Garuda telah beroperasi, dengan 30 lainnya dalam tahap pembangunan. Namun, pemerataan kualitas tenaga pendidik masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Selain program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, program Makan Bergizi Gratis menjadi program prioritas utama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan awal 2025 dengan menargetkan lebih dari 80 juta penerima, mulai dari pelajar, SD, SMP, SMA, hingga santri pesantren. MBG ini juga tujuannya sungguh sangat mulia. Presiden menginginkan agar seluruh anak Indonesia tidak kurang asupan gizinya. Karena Presiden meyakini dan kami juga percaya bahwa ketika siswa-siswi ini tidak kurang asupan gizinya, maka kesiapan mereka untuk mengikuti pembelajaran di sekolah tentu akan sangat-sangat siap dan insya Allah kita akan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Di banyak daerah, program ini disambut antusias. Angka kehadiran siswa meningkat, terutama di wilayah terpencil. Namun di balik keberhasilan itu, tantangan muncul dari distribusi bahan makanan dan kesiapan dapur sekolah. Tetap prioritasnya adalah intervensi pemenuhan gizi, karena jumlah penerima manfaat kita perkirakan mungkin sudah hampir 82 juta. Jadi dari awal itu kita sudah akan melakukan kegiatan yang masif. Kalau 82,9 juta bisa kita capai di akhir tahun, maka di Januari itu 1 hari kita sudah akan menyerap anggaran 1,2 triliun. Pemerintah kini tengah menyiapkan sistem pengawasan digital untuk memastikan transparansi anggaran dan standar gizi di setiap sekolah penerima program. Tak hanya soal gizi, kesehatan anak juga menjadi perhatian serius. Melalui program cek kesehatan gratis, setiap siswa kini mendapat pemeriksaan rutin minimal 2 kali setahun. Program cek kesehatan gratis di sekolah melibatkan 10.000 puskesmas dan klinik untuk memantau tumbuh kembang anak-anak secara berkala agar anak-anak bisa tumbuh optimal. Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal, sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan, dan harapannya nanti ke depan biar warga masyarakat angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi. Program cek kesehatan gratis juga menjadi upaya mendeteksi dini gangguan gizi dan kesehatan anak-anak. Pencegahan dini terhadap stunting dan anemia juga terus ditingkatkan. Pasalnya, 2 masalah tersebut masih menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Sementara di bidang sosial budaya, sorotan publik datang dari dunia olahraga. Kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 menjadi refleksi atas pembinaan generasi muda dan olahraga nasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.
Iya, dalam sepak bola itu kan ada hukum bahwa setiap pelatih itu bertanggung jawab terhadap timnya ya, terhadap kinerja dan performa timnya. Ketika sebuah tim tidak mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, maka orang yang bertanggung jawab adalah pelatihnya. Bahkan sebetulnya kalau di Eropa sana, pelatih tidak perlu sampai diberhentikan, dia secara kesatria mengundurkan diri ketika targetnya tidak tercapai. Apapun sekarang Kluivert sudah dinyatakan bukan lagi pelatih timnas, saya pikir ini sebuah situasi yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap pelatih. Ketika tidak mampu mencapai target, maka risikonya yang paling tinggi adalah tidak bisa lagi menangani tim itu. Sekarang fokusnya bagaimana mencari pelatih pengganti yang lebih baik dibanding Kluivert. Karena kita melihat grafiknya tidak ada kenaikan. Dari sisi chemistry dengan pemain, sebetulnya Kluivert itu lebih dekat. Namun nampaknya kalau menurut saya, beliau belum memiliki yang pertama, model memberi motivasi kepada pemain yang bagus. Kemudian yang kedua, dia gagal menghadirkan sebuah pola permainan bagaimana melawan kesebelasan Asia. Kemudian yang ketiga, ya kita tidak menyalahkan sepenuhnya Kluivert karena waktu untuk berkumpul, waktu untuk latihan bersama antara Kluivert dengan para pemain itu sangat tinggi. Pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi hasil kualifikasi serta arah pembenahan sepak bola nasional ke depan setelah timnas Indonesia gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. 1 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk mengubah wajah pendidikan nasional. Namun, fondasi sudah mulai diletakkan dari gizi, kesehatan, hingga karakter. Tantangannya kini adalah konsistensi, agar setiap kebijakan tidak berhenti di angka capaian, melainkan tumbuh menjadi budaya belajar yang berkelanjutan. Membangun generasi hebat bukan hanya soal angka, tetapi soal komitmen untuk memastikan setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Perjalanan masih panjang untuk memperbaiki pendidikan bangsa. Antara janji dan realisasi, publik masih menunggu perubahan benar-benar sampai dari kota hingga ke pelosok daerah. Amira Cahya dan juru kamera Rianda Januar dari Jakarta melaporkan. Saudara, hasil survei Poltreking Indonesia mencatat sebanyak 78,3% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto di masa 1 tahun pemerintahannya. Sebanyak 22,9% diantaranya merasa puas karena figur kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda Rashid mengungkapkan 78,3% masyarakat Indonesia yang menjadi responden survei mengaku puas atas kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden selama 1 tahun. Dari angka itu, 68,6% merasa cukup puas dan 9,7% mengaku sangat puas. Hanta Yuda mengatakan angka itu relatif terbilang tinggi karena di atas 70%. Mayoritas publik yakni 22,9% merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto karena figur kepemimpinannya yang dinilai tegas, berani, dan bertanggung jawab. Berdasarkan survei, alasan lain yang membuat publik puas antara lain adalah program bantuan sosial yang bermanfaat, dekat dengan rakyat, dan membela kepentingan rakyat kecil, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lebih baik, serta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Di sisi lain, sebanyak 19,2% responden mengaku tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Secara publik, secara umum paling tidak terbaca di survei ini, tingkat kepuasannya kan hampir 80%. Artinya dukungan publik untuk jalannya pemerintahan ke depan cukup kuat. Karena itu fokus saja evaluasi dilakukan dengan ketat berbasis pada teknokratik, yaitu kinerja. Begitu kinerjanya tidak memuaskan, maka Presiden harus memantau hari per hari, bulan per bulan, saya kira yang bisa menunaikan janji-janji kampanye. Karena di saat yang sama, Pak Presidennya memantau kinerja menteri, rakyat juga memantau Presiden yang mendapatkan mandat rakyat.
Nah, saya kira itu faktor kinerja harus paling determinan, mengungguli faktor-faktor yang lainnya. Sementara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran 78,1 responden menjawab puas dan 17,3% mengaku tidak puas. Alasan responden tidak puas antara lain adalah kondisi ekonomi belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, dan masih kurangnya lapangan kerja. Survei poltreking diambil dengan metode multi-stage random sampling terhadap 1.220 orang responden yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Para responden terpilih lalu diwawancarai secara tatap muka pada 3 hingga 10 Oktober 2025. Adapun ambang batas galat survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, survei Poltreking Indonesia mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya mendapatkan apresiasi tertinggi dari publik meskipun baru menjabat. Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi menteri terfavorit dengan penilaian kinerja sangat memuaskan. Itu adalah evaluasi dari Survei Poltreking Indonesia terkait 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran yang dirilis pada Minggu 19 Oktober 2025 juga merekam evaluasi publik terhadap kinerja menteri di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapatkan penilaian kepuasan paling tinggi, disusul Menpora Erick Thohir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono, dan Panglima TNI Agus Subianto. Dari sisi penilaian paling puas, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat apresiasi tertinggi dari publik, disusul Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menpora Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Secara umum, masyarakat masih memberikan kepercayaan tinggi terhadap Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran dengan tingkat kepercayaan mencapai 81,5%. Peneliti Poltreking Indonesia Mas Duri Amrawi mengatakan tren positif ini memperlihatkan bahwa publik menaruh keyakinan besar terhadap Kabinet Merah Putih yang dinilai bekerja solid di bawah arahan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, 5 menteri yang dinilai publik berkinerja tidak memuaskan hasil survei Poltreking Indonesia, yakni Menteri HAM Natalius Pigai dengan tingkat kepuasan publik hanya 45%. Disusul dengan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri IMIPAS Agus Andrianto. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menilai seorang menteri perlu meningkatkan kinerjanya berbasis pada basis teknokratik, menjalankan program-program sesuai parameter yang dibuat Presiden, serta punya keterampilan dan kemampuan komunikasi dengan publik. Jika kinerja tidak tersampaikan dengan baik kepada publik, maka tidak memberikan dampak positif. Jadi saya sekilas mengatakannya, mayoritas masyarakat Indonesia mengaku puas dengan program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto di pemerintahannya. Selanjutnya adalah program prioritas paling bermanfaat. Poltreking melakukan survei terhadap program kerja yang digagas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 53,5% masyarakat mengaku puas dengan program MBG. 22,7% masyarakat menilai MBG sebagai program prioritas paling bermanfaat dibanding program lainnya yang dijalankan pemerintah. MBG juga menempati posisi teratas sebagai program yang dianggap paling tepat sasaran oleh masyarakat. Selain MBG, subsidi upah, Kartu Indonesia Pintar, layanan kesehatan gratis, dan Kartu Indonesia Sehat juga dianggap sebagai program pemerintah yang tepat sasaran. Selain tingkat manfaat dan ketepatan sasaran yang tinggi, tingkat pengetahuan publik terhadap program MBG juga sangat besar, sehingga hampir 70% responden setuju dengan program MBG.
tingkat pengetahuan publik terhadap program MBG cukup tinggi, hampir 90%, yaitu 89,7%. Hampir 70%, 69,8%-nya mengatakan setuju dengan program MBG. Lalu kita tanyakan tingkat kepuasannya terhadap program MBG atau makan bergizi gratis yang merupakan unggulan pemerintahan ini, yang puas 53,5%, 37,0%-nya menyatakan tidak puas. Lebih tinggi yang puas, tapi terpaut tidak terlalu signifikan sebenarnya. Selain MBG, program pembangunan 3 juta rumah subsidi diminati oleh 54,7% masyarakat dan mayoritas publik berharap program pembangunan rumah subsidi terjangkau harganya dan memperhatikan kualitas bangunan. Saudara Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta menyatakan belum dapat menilai kinerja 1 tahun kepemimpinan atau pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena masih baru memulai sehingga evaluasi sedang berjalan. Meskipun demikian, Usman Sabta percaya terhadap hasil survei 1 tahun kepemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga popularitas Presiden Prabowo di kancah internasional. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Usman Sabta, usai melantik langsung pengurus DPD Partai Hanura Sumatera Barat periode 2025 hingga 2030 pada Minggu 19 Oktober 2025. Perjuangan Partai Hanura adalah keberpihakan pada daerah karena kemakmuran daerah juga menjadikan kemakmuran Indonesia. Meskipun pemilu masih jauh, Partai Hanura melakukan persiapan mulai saat ini. Strategi yang akan digunakan yakni melibatkan pengurus daerah yang baru bertanggung jawab di daerah masing-masing dan berkoordinasi dengan pusat. Partai Hanura tidak mempermasalahkan adanya persaingan politik di daerah. Namun yang terpenting adalah tidak ada kecurangan dalam pemilu tahun 2029. Begini ya, saya percaya dengan survei. Karena survei-survei yang politik pun itu yang dipakai sekarang, sehingga dia menang. Jadi kalau ada survei mengatakan dia 83%, saya percaya aja. Dan harus percaya, iya kan? Terus kalau kita mau counter, apa hak kita mengcounter itu, begitu. Satu. Kedua, harapan kita memang seperti itu, begitu. Jadi jangan terus tiba-tiba, waduh ada koreksi begini. Ya, kenyataannya popularitasnya Prabowo di mata dunia itu memang tidak disangsikan. Sebelumnya pada Sabtu 18 Oktober 2025 telah digelar musyawarah daerah Partai Hanura Sumatera Barat yang menetapkan Edi Naswani sebagai Ketua DPD terpilih untuk periode 2025 hingga 2030.